sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La siyama baqiyatullah fil ardi imamun ashabil asri wa zaman. Ruhul alamin al-turabi maqdamihil fida. Wa la'nu da'im ala a'da'ihim a'da'illah minal an ila qiyami yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika al-hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallahu lakal azab fi syahadati siddiqal Husain. Assalamu alayka ya amiril mu'minin. Ahsanallahu lakal azab fi syahadati waladikal Husain. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binta Rasulillah. Ahsanallahu lakil azab fi syahadati waladikil Husain. Assalamu alayka ya Imamul Hasan Al-Mujtaba. Ahsanallahu lakal azab bi syahadati akhikal Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alayka minni jami'an salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal layl wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ayyuhal hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih di malam hari ini kita kembali menjadi hadirin di Majlisil Husaini, kembali menjadi orang-orang yang datang menghadiri acara yang diadakan untuk Imam Husain. Ketika kita menghadiri acara Imam Husain, maka di situ kita mendapatkan banyak keberkahan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan rahmatnya di dalam malam-malam haram. Kita belajar dari hikmah-hikmah, kita mempelajari ma'rifah Islam, memperdalam agama kita, mempelajari akhlak, mempelajari akidah, mendekatkan diri kepada Imam Husain dengan menangis untuknya dan karena kesedihannya. Salah satu sahabat Imam Ja'far, Fudail bin Yasar, ketika mendatangi Imam Ja'far As-Shadiq, Imam mengatakan, tajlisun atahaddatsun, apakah kalian berkumpul, apakah kalian sering berdiskusi? Na'am, iya ya Imam, kita berkumpul, kita mengadakan majelis, kita diskusi. Kemudian Imam mengatakan, fa'ahyu amrona, maka hidupkanlah perkara kami, hidupkanlah perkara kami Ahlul Bait. Menangisi Imam Husain, mendekatkan diri kita kepada Ahlul Bait, mempelajari perjuangan Imam Husain, memperdalam ilmu Islam, mempelajari akidah, mempelajari akhlak, mempelajari jalan hidup, itu semua termasuk menghidupkan perkara imam. Namun apa yang dimaksudkan Imam fa'ahyu amrona, perkara
kata imam di sini, perkara yang menjadi praktek atau wujud tertinggi dari urusan imam ahlul bait, maka seharusnya itu yang kita cari. Kalau di bawah itu yang kita cari, maka kita rugi. Karena orang, nilai dari seseorang itu ditentukan dari besar kecil tujuannya, besar kecil niatannya, besar ataupun kecilnya hal-hal yang ingin dia raih, yang ingin dia dapatkan, dan yang dia mencurahkan usahanya dalam hal tersebut. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, qadrul rajuli ala qadri himmatih. Nilai dari seseorang itu ditentukan oleh apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi dasar, yang mendasari tingkah laku dan usahanya dalam hidup. Seorang allamah Muhammad Taqi Ja'fari beberapa puluh tahun lalu ketika di Denmark diadakan seminar internasional, seminar filsafat yang di situ bertemakan tentang nilai dari manusia, nilai yang menentukan seorang manusia. Kemudian di sana dipanggil tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh dunia, tokoh-tokoh agama, kemudian para filsuf, tokoh-tokoh filsafat, ilmuwan, mereka dipanggil, dan kemudian mereka satu persatu maju ke depan, ke panggung, ke mimbar. Mereka menyampaikan pendapat mereka, hasil pemikiran mereka. Dan ketika tiba giliran Allamah Muhammad Taqi Ja'fari, beliau menyampaikan singkat kata, yang menjadi nilai seseorang adalah apa yang dia inginkan, apa yang menjadi cita-citanya. Ketika seseorang itu dalam hidupnya dia ingin meraih, umpamanya seseorang itu cita-citanya dia ingin memiliki mobil mewah misalnya, maka berarti harga dirinya, nilai daripada dirinya itu senilai dari mobil itu. Umpamanya seseorang cita-citanya pengen memiliki rumah yang bagus, tidak punya rumah sendiri, pengen punya rumah sendiri, maka nilainya senilai itu. Ketika seseorang itu kerja sulit, kerja orang ikut sana sini, kemudian dia dalam hidupnya dia pengen punya pekerjaan sendiri, pengen punya usaha sendiri, pengen punya toko sendiri, maka nilai dari dia sebagai manusia hanya senilai dari toko tersebut. Namun ketika seseorang itu dalam hidupnya, apa yang diinginkan, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menyebabkan dia susah, menyebabkan dia senang, yang ingin dia gapai, itu ketika hal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya tidak terhingga. Orang yang dalam tujuannya dia menginginkan Allah, maka nilai orang ini tidak terhingga. Sampai kemudian selesai Ayatullah Muhammad Taqi Ja'fari, orang-orang dari seluruh dunia mereka bertepuk tangan. Kemudian Allamah ini turun dari mimbar, kemudian sampai turun orang-orang bertepuk tangan. Ketika sudah sampai tempat duduknya, kemudian Allamah kembali lagi minta izin. Ana minta izin mau ngomong lagi sedikit. Ditambahi sama Allamah Muhammad Taqi Ja'fari, beliau mengatakan, yang ana sampaikan tadi bukan perkataan ana, tapi perkataan pemimpin ana, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan kalimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Nilai dari seseorang itu apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, atau dalam arti lain apa yang menjadi keahliannya. Kemudian dia turun lagi, kembali orang-orang bertepuk tangan. Tapi tentu saja yang kedua ini orang-orang bertepuk tangan untuk Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ulama mengatakan, manusia ini memang kita hidup, terkadang sebagian dari kita itu apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita raih,
itu dunia. Dan ada orang-orang yang dalam hidupnya yang ingin dia raih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, orang-orang yang ingin meraih dunia, meskipun dia orang beragama misalnya, orang mutadayyin, orang yang memegang agamanya, orang yang baik, tapi nanti dia bahkan ibadahnya pun untuk dunianya. Dia sholat agar dia puasa agar badannya sehat. Dia sholat dan dalam doanya dia minta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sering baca ziarah, sering tawasul kepada Imam Zaman agar kerjaannya lancar. Bahkan dalam ibadahnya yang dia inginkan adalah dunianya. Namun sebagian orang lagi ada yang bahkan dalam pekerjaannya pun yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mencari nafkah, seperti salah seorang arif yang pada zahirnya dia orang biasa, bukan orang berilmu, bukan ulama kiai, orang biasa, punya resto kecil, istilahnya warung makan, rumah makan kecil di Teheran. Dan dia kotak uangnya dia ini di tengah-tengah toko, di tempat umum di tokonya. Dia naruhnya di situ. Jadi orang datang makan itu, sebagian orang naruh uang, sebagian orang ambil uang. Yang punya lebih fadol bayar, fadol naruh berapa terserah. Yang butuh uang fadol ngambil berapa terserah. Bahkan dia dalam kerjaannya pun yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hidupnya mencari dunia dan hidupnya mencari akhirat, maka tetap sampai akhiratnya pun akan terbawa seperti itu. Syekh Hasan Nukhudaki, seorang ulama yang terkenal, pernah suatu ketika mengajak salah satu sahabatnya, diajak pergi ke pemakaman. Kemudian di pemakaman tersebut sampai salah satu makam, Syekh Hasan Nukhudaki mengatakan kepada temannya ini, "Hei fulan, coba dengarkan kuburan ini." Terus kemudian dia menceritakan, "Aku jelas nggak punya kelebihan apapun, aku orang biasa, aku bukan ahli seperti itu. Tapi karena karomah Syekh Hasan Nukhudaki, aku jadi bisa mendengar alam barzakhnya orang yang di makam itu. Dia mendengarkan suara orang yang di makam itu, tentu saja berarti alam kuburnya, alam barzakhnya, bukan zahirnya di dalam kuburan situ. Suaranya ini, orang ini sedang berteriak-teriak, Fadol, Fadol, timun, timun seger. Aku punya timun besar-besar, aku punya timun seger, timunnya hijau-hijau, bagus-bagus. Fadol, timun, timun." Terus temannya Syekh Hasan Nukhudaki terheran-heran, "Wahai Syekh, wahai Ayatullah, ini ada apa ini?" Terus diajak lagi, digandeng lagi, diajak pergi, jalan lagi sampai ke satu makam, berhenti lagi. Syekh Hasan Nukhudaki terus ngomong lagi, "Coba sekarang dengarkan di makam sini." Terus dia dengarkan di makam situ, terus dia dengar suara tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus orang ini bertanya pada Syekh Hasan, "Ya Syekh, ini apa yang terjadi? Kok bisa sampai kayak gini?" Kemudian Syekh Hasan Nukhudaki mengatakan kepada dia, "Iya, di makam yang pertama tadi, orang itu baru beberapa hari meninggal dunia. Dan dia selama hidupnya yang dia pikirkan itu cuma bagaimana agar barang dagangannya, agar timunnya ini laku. Kalau laku nanti dia senang, dia farhan. Kalau tidak laku nanti dia sedih, dongo-dongo, alhasil sedih. Susah senangnya ya jual timun itu. Yang dia pikirkan seumur hidupnya bagaimana jual timunnya itu. Sampai dia mati ke bawah. Mau sampai berapa tahun sampai yaumil qiyamah, dia akan berada dalam keadaan seperti itu. Dan orang yang kedua itu di dalam hidupnya dia selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepada Allah. Sampai meninggal pun, setelah dia meninggal pun kebiasaannya tetap dibawa. Dia tetap selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam datang ke dunia ini menjadi hujjatullah fil ard untuk mengangkat kedudukan kita, untuk menaikkan nilai kita, untuk mengangkat keinginan-keinginan kita, untuk memuliakan niat kita. Sebaliknya kalau iblis, syaitan, apalagi di dalam dunia materialis modern sekarang ini, yang dilakukan iblis selalu kita yang harusnya berada di langit, kepala kita ditundukkan terus, disuruh melihat ke bawah, suruh melihat dunia terus, dibuat gila dengan dunia, dengan materi, sehingga manusia dijadikan konsumeris. Kerjaannya pengen beli, pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Contohnya seperti seorang yang umpamanya anak muda pengen dia punya HP fulan yang bagus, biar tidak kalah sama teman-temannya atau bisa sombong. Isinya pikirannya pengen punya HP fulan. Setelah punya nanti tidak puas, pengen punya yang lebih bagus lagi, nanti pengen punya yang lebih bagus lagi. Nanti terkadang orang lain seperti itu. Dia suka mobil, dia kerja, semua usahanya dicurahkan untuk bisa beli mobil Pajero umpamanya misal aja. Nanti setelah dapat itu yang lain lagi, nanti pengen yang lebih lagi, tidak berhenti. Keliling-keliling hanya seputar merek-merek materi yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak melarang kita untuk menikmati dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, nikmatilah dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengulang 4 atau 5 kali, kulu washrabu, makan dan minumlah, nikmatilah, tidak masalah. Imam Ali mengatakan, kejarlah dunia, carilah dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tidak apa-apa, cari dunia yang banyak. Akan tetapi Imam Ali mengajarkan kepada kita, Imam Ali mengajarkan, Allahumma aghnini min halalika an haramik wa anirni ma kana umri bidlatan fi ta'atik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal agar aku terjauh dari rezeki yang haram, dan panjangkan umurku agar aku dapat melakukan ketaatan lebih kepadamu. Di dalam doaku mari kita berdoa, qawi ala khidmatika jawarihi. Ya Allah, berikanlah aku badan yang sehat, berikanlah aku badan yang kuat agar aku dapat taat kepadamu, agar aku dapat berkhidmat kepadamu. Sama sekali tidak ada masalah kita mencari dan menikmati dunia, akan tetapi jangan sampai kita terlalu disibukkan sehingga terkadang ada sebagian orang yang jadi pandangannya tanpa dia sadari yang dia cari hanya dunia. Dan yang menjadi kepentingannya, yang membuat dia susah, yang membuat dia senang, hanya materi dunia, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul Bait datang untuk meninggikan derajat kita. Salah seorang ulama yang terkenal, beliau menceritakan, ulama ini sudah sangat tua. Beliau mengatakan, dulu waktu aku masih muda, aku belajar di Feziyah, di haramnya Sayyidah Fatimah Maksumah, jadi tolabah di sana, mondok di sana, belajar di sana. Saat aku kira-kira umur 20 tahun, masih remaja. Waktu itu aku betul-betul dekat dengan Imam Zaman. Aku keadaan hatiku waktu itu, keadaan jiwaku betul-betul bagus, betul-betul baik. Aku betul-betul menikmati kedekatan dengan Imam Zaman. Aku sering bertawasul dengan Imam Zaman, bersolawat untuk Imam Zaman, berdoa untuk Imam Zaman. Sering istilahnya ngomong sendiri kepada Imam Zaman. Aku merasa aku dekat kepada Imam Zaman. Sampai suatu saat terus keadaan ekonomiku waktu itu betul-betul parah banget. Istilahnya sampai berhari-hari sudah makan aja sudah susah. Mungkin sudah utang sudah numpuk, istilahnya seperti itu. Terus malam-malam aku di kamarku, terus aku ngambil buku, ngambil pulpen, aku nulis
nulis kebutuhanku, nulis aku maksudkan buat imam zaman. Aku nulis, aku butuh ya imam zaman, aku butuh, ditulis semuanya. Aku butuh 4 kilo beras, aku butuh 4 kilo daging, aku butuh sekian kilo minyak, butuh sekian kilo tepung, sekian kilo telur, ditulis dirinci semua. Begitu nulisnya ini pas sampai tulisan yang terakhir, ada yang ngetok pintunya, pintu kamarnya, pintu asrama. Ketika dibuka, kemudian seseorang yang wajahnya ditutupi, yang ternyata seorang ulama yang terkenal, ulama yang ma'ruf. Dia mengatakan, ulama ini mengatakan, bawa kantong plastik besar, mengatakan, ini apa yang kau mau dari imam zaman. Akan tetapi jangan menginginkan imam zaman hanya untuk 4 kilo beras dan 4 kilo minyak. Jangan mengharapkan imam zaman hanya untuk materi-materi kecil yang sepele seperti ini. Terkadang kita ketika mungkin kita pernah dengar omongan ketika misalnya ngomongkan zaman sekarang pekerjaan sulit, ini semua karena Amerika, karena Zionis ngerusak ekonomi dunia, kerjaan sulit, makan sulit, semuanya sekarang dibuat jadi taat. Walau kapan duhurnya Syaikh Asri wa zaman, menegakkan keadilan di atas muka bumi. Bahkan Syaikh Asri wa zaman pun diharapkan agar kehidupan materinya bisa maju, agar dia terlepas dari kesulitan. Bahkan orang kadang sampai seperti ini, fa innal atiyah ala qadrin niyah, maka pemberian itu sesuai dengan qadar, sesuai dengan niatnya. Maka ada orang kecil, ada orang besar. Orang-orang yang kecil itu dia menginginkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Dan orang besar menginginkan hal-hal yang besar. Meskipun mungkin zahirnya dia orang biasa, meskipun zahirnya bukan orang berilmu atau orang sufi atau dipandang ahli ibadah, itu orang biasa-biasa seperti pemilik warung tadi. Meskipun zahirnya demikian. Seperti contohnya salah satu riwayat yang pernah kita dengar ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mengambil salah satu tulang Nabi yang ternyata dibawa oleh seorang wanita. Singkat cerita, Nabi Musa bertanya kepada wanita tersebut dan meminta tulang tersebut. Tulang Nabi dibawa-bawa seperti ini, para malaikat nangis, mau dikuburkan yang layak, yang bagus. Kemudian wanita ini mengatakan, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, iya aku mau ngasihkan tulang ini pada kau, tapi aku punya syarat. Aku minta aku nanti di surga dimasukkan bareng engkau, di tempat yang sama denganmu. Nabi Musa sampai heran. Ini permintaan yang harus dipenuhi, syarat biar dia agar dia mau memberikan tulang ini. Akan tetapi posisi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main, ada syarat-syarat. Tidak bisa asal orang masuk ke posisi surga di mana Nabi berada. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kaif ini? Perempuan ini mintanya seperti ini. Allah mengatakan, tidak apa-apa, bilangi iya, dikabulkan. Innal atiyah ala qadri niyah. Orang kalau harapannya itu kecil, ya orang kecil, makanya rezeki yang akan dia dapatkan kecil. Namun ketika seseorang itu harapannya besar, memiliki harapan yang tinggi, memiliki harapan yang mulia, maka Allah akan memberikan kemuliaan padanya. Dan Ahlul Bait datang untuk mengangkat nilai kita dan mengangkat tujuan kita, memberikan kita, mengajarkan kita nilai-nilai yang mulia dan memberi kita tujuan hidup yang mulia. Di akhirat, orang-orang yang memiliki tujuan ingin hidup menikmati kenikmatan duniawi, maka di akhirat pun surganya pun seperti itu. Sungai yang susu dan madu mengalir di dalamnya,
pohon dengan buah-buahan yang berwarna-warni yang begitu lezat, yang dimakan seberapa pun tidak akan ada habisnya, tidak akan menyakiti tubuh, begitu nikmat. Istana yang begitu megah, bidadari yang luar biasa. Ini surganya orang awam. Ini surganya orang yang di dunianya suka dengan kenikmatan dunia, maka surganya pun nilainya seperti ini. Namun ada surga tingkatan yang lebih tinggi, seperti ketika seorang marja Ayatullah Najafi, beliau pernah mengatakan, ketika aku mendapati ayat Al-Quran ini, aku terheran-heran dan aku tidak dapat memahami maknanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan wasiqal ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir ini mereka didorong-dorong, disuruh-suruh, mereka beramai-ramai, mereka dijatuhkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat ini jelas, orang memang jelas tidak mau dimasukkan neraka, berat hati, tidak suka dimasukkan ke neraka, makanya disuruh-suruh, dijongkrok, istilahnya dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dua ayat setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maka mereka didorong-dorong dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatullah Najafi, marja Najafi ini, dia mengatakan, aku terheran, apa maksud dari ayat ini? Orang jelas pengen masuk surga, jelas senang kalau dimasukkan surga. Ini kok sampai harus diseret-seret, didorong-dorong, dimasukkan ke surga. Lalu kemudian beliau menemukan hadis yang ada di dalam kitab Kamilus Ziyarat. Di dalam kitab itu disampaikan, faya'bauna wa yakhtaruna hadithahu wa majlisahu, dan mereka tidak mengindahkan, mereka tidak memperhatikan, dan mereka hanya menginginkan perbincangan dan duduk bersamanya. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah ketika orang-orang mukminin di alam akhirat nanti, ada sebagian orang-orang mukmin itu mereka berkumpul di sekelilingnya Imam Husain alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian surga sudah disiapkan bagi mereka, dan para malaikat mempersilahkan mereka untuk memasuki surga, tapi mereka tidak memperhatikan malaikat tersebut dan tidak memperhatikan surga. Sampai-sampai surga ini protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya wadul, ya Allah, kok orang-orang ini tidak mau masuk surga, tidak mau datangi aku. Mereka ini lebih memilih untuk duduk bareng dengan Imam Husain, untuk berbincang-bincang dengan Imam Husain. Kalau kita mengetahui hakikatnya iman, pasti kita akan menggantungkan semua kehidupan kita pada imam-imam kita, dan pasti kita akan begitu mencintai imam kita dan tidak akan pernah mau lepas dari mereka. Dan ketika kita mencintai imam, maka itu yang akan diberikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Kedekatan dengan imam itu jauh lebih membahagiakan daripada surganya laut, surganya Allah yang merupakan laut, sungai, buah-buahan, istana dan bidadari. Imam jauh lebih tinggi daripada itu. Salah seorang arif yang dia merupakan orang biasa, akan tetapi para ulama-ulama justru lebih mengenal dia dipandang orang-orang biasa. Orang ini sering bertemu dengan Sahibul Asri wal Zaman, sehingga istilahnya temannya Sahibul Asri wal Zaman. Pernah suatu ketika didatangi Sahibul Asri wal Zaman dan ditunjukkan sama Sahibul Asri wal Zaman surga tempat dia berada nanti. Dibuka matanya, ditunjukkan, wahai fulan, ini tempatmu di surga nanti. Di akhirat nanti kau bakal masuk surganya Allah. Tempatmu ada di sini. Ditunjukkan surga. Tentu saja surga pasti begitu indah
dan begitu menakjubkan, begitu terlihat nikmat. Akan tetapi dia langsung bertanya, ya Imam, lah engkau di situ apa enggak? Imam Zaman mengatakan, enggak, aku di tempat yang lain, enggak di situ. Dia langsung ngomong, ya Imam, aku enggak mau tempat itu, aku enggak mau di situ. Ya Imam, aku hanya pengen bersama denganmu. Bagaimana bisa engkau enggak di situ terus aku di situ terus? Ya apa aku mau bisa senang, aku mau bisa bahagia dimanapun, pokoknya aku pengen sama engkau ya Imam. Ada seorang Mirza Abdul Fadl, namanya Mirza Abdul Fadl. Dia ini apa namanya, begitu mencintai Imam Zaman di Qom. Jadi setiap malam Rebo dan setiap malam Jumat dia selalu pergi ke Jamkaron, Masjid Imam Zaman. Untuk di sana dia beribadah, bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya untuk mendekatkan diri pada Imam Zaman. Dan dia sering bertemu dengan Imam Zaman, entah di alam zahir ataupun di alam mimpi. Suatu saat ini teman-temannya ini orang-orang pada ngomong sama dia ini punya apa namanya warung kecil, warung teh. Biasa orang Qom sana dijadikan tempat majelis, tempat nongkrong, tempat warung teh ini. Jadi mereka duduk di sana sampai lama, minum teh sama majelis. Biasa seperti itu. Dan karena orang ini orang mahbub, orang yang baik, banyak orang yang suka. Mereka ngomong, ya Mirza, wis nggak apa-apa, malam Jumat ambil sudah buat kau sendiri, ke Jamkaron kau sampai malam sampai pagi tidak apa-apa wis. Tapi malam Rebo jangan. Malam Rebo buka kalau malam Rebo tutup kita orang nggak bisa datang. Malam Rebo jangan kesana lagi wis, cukup malam Jumat aja. Enggak bisa. Pokoknya kalian mau ngomong apa, jatahnya Imam Zaman. Pokoknya malam Rebo sama malam Jumat aku ke Jamkaron. Oh, nek malam Rebo ke Jamkaron nanti tak kunci loh, apa namanya, tokomu. Disoftohi. Teman-temannya bercanda. Terus kemudian besoknya pas malam Rebo tokonya ditutup, sore tokonya ditutup, dia ke Jamkaron. Ke Jamkaron bermunajat, kirim sholat buat Imam Zaman, doa-doa buat Imam Zaman, bermunajat sama Imam Zaman. Terus temannya ini sama, tujuannya bercanda tapi tokonya ditutup. Kemudian terus dia didatangi Imam Zaman, entah di alam mimpinya, entah di alam zahir. Imam Zaman mengatakan kepada dia, wahai fulan, ini tokomu sekarang ditutup sama teman-temanmu. Ya Imam, aku tidak ada urusan sama toko yang penting engkau ya Imam, kata dia. Terus kemudian besoknya dia mau buka toko, dia datangi tokonya, dilihat di pasar tokonya memang tutupan, digembok sama teman-temannya, niatnya bercanda. Terus dia beli gembok yang lebih besar lagi, gemboknya didobel, ditutup lagi, digembok lagi, didobeli sama dia, dikunci. Biar mereka niatnya softoh, ana ndak ada softoh. Pokoknya Imam Zaman, apa-apa pokoknya Imam Zaman. Ana ndak softoh, ndak urusan sama toko. Pernah suatu saat di malam Rebo, terkenal malam Rebo itu waktunya orang berziarah ke Jamkaron. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya setiap malam Rebo Imam Zaman pasti ada di Masjid Jamkaron. Karena itu paling ramainya Masjid Jamkaron malam Rebo. Malam Rebo dia ziarah ke Jamkaron, pas ramai, begitu banyak orang. Masjid ini bukan hanya masjid, sudah masjidnya luas, kawasannya pun luas. Jadi banyak orang yang di sana. Terus dia bertemu Imam Zaman, dia mengatakan kepada Imam Zaman, ya Imam, apa engkau belum mau zuhur? Engkau belum mau datang? Kemudian Imam Zaman mengatakan, ya fulan, dengan penolong yang mana aku mau datang? Terus dia ngomong, ya Imam, lah ini orang segini banyaknya, pecintamu segini banyaknya pada mereka berziarah kepadamu. Imam mengatakan, enggak, mereka datang ke sini untuk mereka sendiri. Ada yang datang pengen punya mobil, ada yang datang pengen punya rumah, ada yang datang anaknya sakit, ada yang datang anaknya belum nikah, pengen biar anaknya bisa nikah. Dengan alasan-alasan macam-macam, mereka datang untuk mereka sendiri.
Tidak ada mereka datang terus mereka mengatakan, ya Imam Zaman, aku menginginkanmu ya Imam Zaman. Ya Imam Zaman, aku siap berkhidmat. Ya Imam Zaman, kapan kok? Tidak ada yang datang minta aku. Semua minta untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kedekatan ketika kita semakin mengenal imam kita, ketika kita semakin dekat dengan imam kita, maka pasti kita akan menaruh imam kita di atas yang lain, dan pasti itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan bagi kita. Dan pasti itu yang akan menjadi tujuan dan konsentrasi kita di dalam hidup kita. Yang buat kita susah, yang buat kita senang, ya pasti jadinya imam zaman. Sebagaimana di malam-malam hari ini di dalam ziarah Asyura, kita diajarkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa as'alullaha alladzi akrama maqamaka wa akramani bika ayyarzuqani talabatarika ma'a imamin mansur. Maka ya Imam Husain, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuliakanmu dan yang memuliakanku denganmu, ayyarzuqani talabatarika ma'a imamin mansur, agar memberikan aku rizki, aku dapat menjadi salah satu orang yang ikut meminta, menuntut balas akan darahmu bersama hujahmu yang engkau tolong, Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan ini diulang di ziarah Asyura sampai 2 kali. Wa ayyarzuqani talabathari ma'a imamin huda zahirin natiqin bil haqqi minkum. Dan semoga aku diberi rizki menjadi penuntut balas darahmu bersama Imam Mahdi. Ini yang seharusnya kita minta, ini yang seharusnya menjadi tujuan kita, dan ini yang merupakan ahyu amrona, yakni mempersiapkan zuhurnya sahibul asri wa zaman, berusaha dan berharap untuk bisa menjadi pembantunya pasukannya sahibul asri wa zaman. Kita bersedih kepada Imam Husain, kita mencintai Imam Husain. Yang menjadi harapan kita adalah ini. Dan yang paling bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling dekat dengan Imam Husain. Dan kita tahu salah satu orang yang paling dekat dengan Imam Husain adalah Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah yang masih berumur 3 tahun ataupun 4 tahun. Kita tahu Sayyidah Ruqayyah yang dilahirkan oleh ibunya Ummu Ishaq. Ibunya Ummu Ishaq alaihassalam itu meninggal ketika melahirkan Sayyidah Ruqayyah, sehingga Sayyidah Ruqayyah dari bayi itu sudah tidak punya ibu. Jadi Imam Husain itu ya jadi abahnya, ya jadi ibunya Sayyidah Ruqayyah. Karena itu Sayyidah Ruqayyah betul-betul cinta sama Imam Husain, betul-betul dekat sama Imam Husain. Dan Imam Husain pun betul-betul dekat sama Sayyidah Ruqayyah. Imam Husain sering menyayangi Sayyidah Ruqayyah, menciumi Sayyidah Ruqayyah, terus nidurkan Sayyidah Ruqayyah di atas pangkuannya Imam Husain, nidurkan Sayyidah Ruqayyah di atas dadanya Imam Husain. Dan semua ahli keluarga dan sahabat dekatnya tahu betapa dekatnya kedudukannya Sayyidah Ruqayyah sama Imam Husain, betapa Imam Husain juga mencintai Sayyidah Ruqayyah. Namun seperti yang kita tahu, Sayyidah Ruqayyah di malam itu meninggal dunia. Imam Ali Zainal Abidin, diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin, ketika mereka berada di suatu tempat yang buruk, yang menjadi tempat penginapan mereka ketika mereka berada di Syam, disediakan tempat yang buruk, bangunan tua. Kemudian sebagian tentara yang berjaga di sana ini orang Roma, orang Romawi, dan mereka ngomong-ngomong, mereka ngobrol sendiri. Dan Imam Ali Zainal Abidin faham omongan mereka. Mereka ngomong pakai bahasa mereka. Iya, mereka
Orang-orang ini yang dalam bangunan ini mereka mengira mereka bisa selamat. Mereka tidak tahu kalau padahal besok ini bangunan ini bakal semua dirontokkan menimpa mereka. Mereka tidak tahu kalau besok mereka semua bakal mati ditimpa bangunan ini. Jadi mereka sudah merencanakan untuk membunuh seluruh keluarga Imam Husain yang tersisa. Akan tetapi kita tahu kemudian pada malam hari itu apa yang terjadi. Ada salah seorang ustadz menceritakan ketika dia mendatangi salah satu majelis Imam Husain, dan waktu itu dia sudah agak telat datangi majelis Imam Husain, dia sudah ditunggu-tunggu pada malam itu. Kemudian ketika dia datang, terus dia dihentikan sama seorang perempuan. Wahai Ustaz, tolong tunggu sebentar. Ustaz ini ngomong, ya fulana, ini anak sudah ditunggu. Ya Ustaz, tolong, anak punya perlu sebentar aja. Ya fulana, ini acaranya mau dimulai, nunggu anak. Perempuan ini ngomong, ya Ustaz, tolong, anak perlu banget. Tolong anak minta waktu antum sebentar aja. Karena perempuan ini maksa-maksa, terus akhirnya tuh disetujui sama ulama. Ya ada apa? Ada soal apa? Terus perempuan ini ngomong, menceritakan, ya Ustaz, tadi malam ini aku hadir di sini juga. Tadi malam ini ketika tengah-tengah ceramah ini, masih ceramah, terus aku duduk, suamiku sama anak laki-lakiku di tempat yang laki-laki, terus aku sama 2 anak perempuanku di tempat perempuan. Terus tengah-tengah ceramah ada orang bagi teh, sampai ke aku ini tehnya tinggal 1 tok. Tehnya sisa tinggal 1 tok. Terus kemudian teh tinggal 1 ini tak kasihkan anakku yang besar, anak perempuanku yang besar, umurnya 8-9 tahun. Lah terus anakku yang 1 lagi ini, adiknya masih umur 3-4 tahun ini, terus minta sama aku, ibu aku juga pengen teh, mah bu aku juga pengen teh. Terus aku ngomong, iya nak, ini tehnya habis nak, nanti di rumah tak bikinkan, kamu mau berapa nanti tak bikinkan. Bu pokoknya aku pengen teh, aku pengen sekarang, aku pokoknya pengennya sekarang, aku pengen teh. Terus nah, tidak ada nah, ini ibu sendiri tidak dapat. Sekarang ini tidak ada tehnya. Nanti kalau sudah sampai rumah tak bikinkan yang banyak, tidak apa-apa, tak bikinkan yang manis. Anak ini ngereweli, rewel terus minta teh, suaranya sampai ribut, ngereweli ibunya tidak bisa dengarkan ceramah. Sampai akhirnya anak ini ditampar. Anak ini ditampar. Terus begitu anak ini sudah ditampar, terus langsung diem sampai akhir acara diem. Setelah ditampar itu ibunya bisa dengarkan ceramah lagi, tapi bobo tidak sampai hati. Ngelihat anaknya hatinya hancur kayak gitu karena sudah tidak dituruti, terus ditampar sama ibunya. Sama ngelirik ibunya, kesian ngelihat anaknya sampai terdiam kayak gitu sampai akhir acara. Setelah itu ketika dia pulang, sudah malam, sudah capek, terus perempuan ini tidur. Di dalam mimpinya dia didatangi Rasulullah. Rasulullah datang bawa teh di nampan. Terus Rasulullah ngasihkan teh ke dia, ngomong, ini teh buat cucuku. Perempuan ini ngomong, suamiku ini Sayyid, jadi anak-anakku ini Sayyid Syarifah. Ini Rasulullah di mimpinya datang bawa teh. Rasulullah ngomong, ini teh kasihkan sama cucuku, tapi jangan kau tapuk dia. Rasulullah berkata seperti ini. Terus ulama ini mengatakan, iya tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa wis bu. Ini tadi malam kan kau khilaf, bukan karena kau pengen nyakiti anak kan, biar dia diam, biar kau bisa dengarkan acara, biar bisa khidmat acara. Insya Allah tidak apa-apa, diampuni dosa-dosamu. Sayyidah Ruqayyah yang umurnya masih 3 ataupun 4 tahun, tapi Sayyidah Ruqayyah ini meskipun zahirnya masih kecil, meskipun umurnya masih baru 3 tahun, tapi kadang anak kita yang masih kecil pun sudah bisa tahu macam-macam.
Apalagi ini Sayyidah Ruqayyah ini putri dari Imam Husain, putri yang lahir di pelukan wahyu, putri lahir dari kemaksuman. Badannya kecil, umurnya pendek, tapi rohnya itu lebih tua, lebih besar dari semua ulama yang ada. Kearifannya, ma'rifahnya, dan kedudukannya itu luar biasa, yang dengan diakhiri dengan kesyahidan. Sayyidah Ruqayyah bukan hanya menderita karena dipukuli, karena kehausan, karena kelaparan, karena dicambuk-cambuk, bukan hanya karena itu. Tapi Sayyidah Ruqayyah yang paling membuat Sayyidah Ruqayyah menderita itu karena melihat kepala Imam Husain. Ketika Sayyidah Ruqayyah terkadang melihat kepala Imam Husain ada di atas tombak, terkadang melihat kepala Imam Husain ditaruh di tempat kotor, terkadang melihat kepala Imam Husain ditaruh di atas nampan emas, kadang sampai dijatuhi minuman keras, ditumpahi minuman keras, dipukul-pukul kepala Imam Husain dengan tongkat. Ini yang membuat Sayyidah Ruqayyah menangis menderita tuh ini. Lah kita tahu pada malam hari itu yang menjadi tumbal yang menyelamatkan seluruh keluarga Imam Husain dan Alawi, wanita-wanita Alawi dan Imam Ali Zainal Abidin adalah Sayyidah Ruqayyah alaihissalam. Sayyidah Ruqayyah di malam itu di kondisi sudah selesai Asyura, sudah digiring-giring, dipukuli, sampai pada malam itu, sampai di Syam, ketika di dalam bangunan yang buruk, bangunan tua itu, kemudian Sayyidah Ruqayyah tertidur karena saking lemesnya, karena saking sakitnya. Kemudian beliau bermimpi bertemu Imam Husain. Di dalam mimpinya Sayyidah Ruqayyah seperti biasa ketemu abahnya, disayang-sayang sama abahnya, dicium-ciumi sama Imam Husain. Kemudian Sayyidah Ruqayyah dipeluk sama Imam Husain, dipangku-pangku, ditaruh di atas dadanya Imam Husain. Namun tiba-tiba Sayyidah Ruqayyah terbangun. Begitu terbangun Sayyidah Ruqayyah tanya, Bibi, ini gimana? Ayahku mana? Aku mau ayahku. Bibi, mana ayahku? Aku mau ayahku. Mal'un Yazid yang zalim, ketika dia bisa mendengar cerita Sayyidah Ruqayyah, kemudian ketika dia berkata ada apa ini, kemudian salah satu pengawalnya mengatakan, iya ini anak kecil sing nangis-nangis karena minta abahnya. Kemudian Yazid ngomong, kasihkan kepalanya Imam Husain, kasihkan kepala abahnya kepada dia. Terus tentara ini bawa kepalanya Imam Husain. Sayyidah Zainab tahu ini anak kecil perempuan yang begitu dekat dengan abahnya, tidak mungkin sanggup melihat kepala Imam Husain. Wah, kita bayangkan anak perempuan, anak kecil, anak perempuan lagi. Ayah itu pahlawan, ayah itu hero, ayah itu tempat bersandar. Ada apa-apa ngomong sama abah. Kalau ada apa-apa yang diandalkan abah. Bayangkan kalau ada seorang anak kecil perempuan melihat abahnya dipukuli, pasti hatinya hancur, pasti dia merasa putus asa. Melihat abahnya bisa dipukuli, lalu bagaimana Sayyidah Ruqayyah melihat kepala Imam Husain? Sayyidah Zainab berusaha menahan-nahan agar tentara ini tidak bawakan, namun tetap dibawakan sama tentara ini, disampaikan sampai ke masuk ke ruangan yang di situ ada Sayyidah Ruqayyah. Begitu Sayyidah Ruqayyah melihat kepala Imam Husain, Sayyidah Ruqayyah mendekati kepala Imam Husain. Sayyidah Ruqayyah mengatakan, wahai ayah, apa yang terjadi pada urat lehermu ayah? Wahai ayah, kenapa jenggotmu dipenuhi darah? Wahai ayah, kenapa gigimu lompat? Wahai ayah, kenapa engkau dipukul-pukuli ayah? Fawada'a famuha ala famuhi syarif. Lalu kemudian Sayyidah Ruqayyah memajukan mulutnya untuk mencium mulut Imam Husain, dan setelah itu langsung terjatuh.
Sayyidah Ruqayyah pun meninggal dunia. Mereka semua menangis. Mereka semua menangis atas kesedihan yang sudah tidak tertahan. Lalu dipanggilkan salah seorang untuk memandikan jasad Sayyidah Ruqayyah. Ketika jasad Sayyidah Ruqayyah dimandikan, kemudian tiba-tiba orang tukang mandikan jenazah ini berhenti. Dia bertanya, anak kecil ini mana walinya? Mana orang tuanya? Walinya anak kecil ini mana? Kemudian Sayyidah Zainab datang. Ada apa? Kemudian si tukang pemandi jenazah ini ngomong, ini anak kecil, anak perempuan ini sakit apa? Kok punggungnya sampai memar-memar, sampai hitam-hitam, ini sakit apa dia? Kok bisa punggungnya sampai melepuh, ini kenapa? Lalu saat malam itu juga jasad Sayyidah Ruqayyah dimakamkan. Setelah selesai dimakamkan, mereka semua menangis. Mereka semua masih bersedih atas meninggalnya Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Zainab berusaha menenangkan semuanya. Semua anak-anak, semua wanita berusaha ditenangkan oleh Sayyidah Zainab. Namun saudarinya Ummu Kulthum tidak bisa menghentikan tangisannya. Dia terus menangis terisak-isak di atas makamnya Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Zainab mengatakan, wahai saudariku, ayo bangun, sudahi sedihmu. Ini kita yang dilihat sama anak-anak kecil. Gimana kalau kau tidak tahan atas kesedihan seperti ini? Lalu Sayyidah Ummu Kulthum mengatakan kepada Sayyidah Zainab, wahai saudariku Zainab, aku tidak dapat menahan hati di hatiku. Sesungguhnya ketika kita memasuki Syam, aku menggendong Ruqayyah. Dan ketika kita diarak-arak, kemudian kita melewati rombongan orang-orang yang menonton. Dan orang-orang yang menonton itu banyak dari mereka ada anak-anak kecil yang mereka datang sama bawa jajan, bawa makanan, bawa roti. Terus Sayyidah Ruqayyah yang baru aku gendong dekatkan mulutnya ke telingaku, terus berbisik pelan, wahai bibi, ada sepotong roti dan aku lapar. Dan sampai meninggal pun aku tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Dia syahid dalam keadaan gelataran. Assalamualaikum